Pertama, saya ingin bicara tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan mungkin 20 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi nasional ini selalu ditopang oleh konsumsi yang besar. Ini tentu kita syukuri bahwa Indonesia penduduknya banyak, tingkat konsumsinya tinggi, sehingga apapun yang terjadi, ekonomi kita selalu bisa melewati badai krisis sepanjang kita bisa menjaga konsumsi ini. Tetapi kan kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan konsumsi. Harus ada transformasi tadi yang disampaikan oleh Prof. Bambang maupun Prof. Didik Rahbini. Yaitu kita harus masuk kepada industri pengolahan atau manufaktur. Sayangnya investasi yang masuk yang cukup lumayan, beberapa waktu tadi di tabel setelah disampaikan ternyata tidak menumbuhkan industrialisasi kita, manufaktur kita. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah karena ini adalah masalah klasik yang sudah puluhan tahun terjadi di Republik ini, terobosan apa yang harus kita lakukan supaya pertumbuhan ekonomi nasional ini ke depan ini tidak hanya bergantung kepada konsumsi saja. Walaupun konsumsi ini tetap harus kita pertahankan karena ini yang teruji mampu ya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional kita. Itu yang garis besarnya, Prof. Yang kedua, fraksi kami adalah fraksi yang paling keras menentang kenaikan harga BBM pada 2022. Karena kami khawatir bahwa dengan kenaikan harga BBM ini menciptakan kemiskinan baru. Terbukti dari data BPS, akibat kenaikan harga BBM ini muncul 200.000 orang miskin baru. Dan sampai dengan hari ini, masyarakat kita masih sangat kesulitan. Ya, kemarin saya jalan ke pasar, saya tanya dengan tukang jual di emperan toko begitu, Pak, mendingan COVID Pak daripada seperti sekarang, dia bilang. Kenapa? COVID pakai masker masih banyak yang belanja Pak. Sekarang walaupun sudah nggak pakai masker, yang belanja kagak ada Pak. Nah itu maksud saya suara real masyarakat gitu loh. Saya tanya juga dengan yang punya toko. Bagaimana? Pak, masih mendingan waktu COVID daripada sekarang. Nah inilah menurut saya yang ingin saya tanyakan dari pandangan dari dua pakar ini, supaya kebijakan seperti ini kita bisa evaluasi lagi gitu loh. Ya, toh pada saat tahun 2022 itu yang paling banyak menyedot subsidi BBM dan listrik itu kan adalah 100 berapa nih? Realisasinya 397 triliun, tapi kan sebenarnya paling banyak itu kita bayar ke Pertamina dan PLN juga gitu. Coba kalau ini kita tunda, kita tidak usah naikkan BBM, mungkin 200.000 rakyat kita tidak jadi miskin. Dan untuk mengembalikan, menurunkan kembali masyarakat 200.000 ini supaya rebound kembali bukan pekerjaan yang mudah. Pak Bambang pernah di Bappenas kan, pernah di Menteri Keuangan kan, bertriliun-triliun harus kita injeksi. Nah oleh karena itu saya ingin mendengar evaluasi dari dua pakar ini, kebijakan kita pada saat, saya katakan kita, karena pada akhirnya kan semua kita setuju gitu loh. Pada saat menaikkan BBM itu seperti apa? Supaya ini kedepannya bisa menjadi pembelajaran kita kembali. Kita menahan hanya sekian puluh triliun, tapi dampaknya 200.000 orang menjadi miskin dan itu susah sekali untuk dikembalikan. Dengan berbagai instrumen yang kita injeksikan kepada masyarakat. Dua itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.